apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Inilah kerinduan kami Bapakku. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu saja Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku naikkan syukurku Bapa, ku naikkan pujianku Yesus, ku naikkan sembahku. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Bapa yang baik. Kami mau katakan apapun yang terjadi, Kau tetap Bapa kami yang baik. Kami mau selalu menyembah-Mu.
Kami mau selalu memuji-Mu. Inilah hidup kami Tuhanku. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu selalu. Menyenangkan hati-Mu Allahku. Menyenangkan hati-Mu Bapakku. Inilah doa dan kerinduan kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam Rise Up. Dan pada saat ini kita sampai di pembacaan 2 Timotius 1. Saya ingin mengambil dari ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Dari ayat ini kita bisa menggarisbawahi bagaimana ini menjadi sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dia pada saat itu menjadi pemimpin gereja yang masih muda dan mendasarkan segala sesuatu tentunya dari pengalamannya sendiri. Dan sebagai seorang bapak rohani, Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, supaya melalui masa-masa di mana ia mengalami penderitaan, penganiayaan, tantangan, dia ingin menguatkan Timotius bahwa sekalipun ada penindasan, sekalipun ada kekerasan fisik dan kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti, namun pengabdian setiap orang percaya kepada Kristus itu pasti bisa dan sanggup untuk ditanggung, dipikul, karena mereka tidaklah sendiri. Dalam konteks surat ini, Paulus ingin berikan dorongan, penghiburan bukan hanya kepada Timotius, tapi juga bagi setiap orang percaya sampai pada zaman ini yang menghadapi banyak tantangan, yang menghadapi keraguan, ketakutan dalam berbagai segi kehidupan, baik di pekerjaan maupun pelayanan. Apa sih yang ia coba ingatkan dari ayat yang kita baca? Di situ ditekankan bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Yang pertama, setiap kita itu perlu kekuatan, dan Roh Kuduslah yang mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita semua, sanggup cakap menghadapi tantangan, penganiayaan, kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan maupun pekerjaan dan pelayanan. Jadi sumbernya itu ditekankan adalah sumber kekuatan yang sangat dahsyat, yang powerful daripada kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah kita semua memiliki kasih, dan Roh Kuduslah sumber yang mampu membangkitkan kasih dan juga membuat orang percaya tetap kreatif, hidup sebagai orang percaya, karena kasih adalah buah roh yang memungkinkan setiap pribadi orang percaya bisa mengasihi dengan kasih yang tulus, melayani dengan memiliki belas kasihan dan juga penuh pengertian. Sehingga yang ketiga, kita sanggup dan cakap untuk memiliki penguasaan diri, karena Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya untuk bisa memiliki penguasaan diri, tidak dikendalikan oleh emosi negatif ataupun keinginan dunia yang merusak. Dan karena itu ayat ini adalah bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Hadirkan Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kita, yang mengingatkan kita sebagai orang percaya, hadirat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu mau menuntun, memimpin kehidupan kita. Masalahnya, maukah kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita mau senantiasa ada di dalam hadirat Roh Kudus, yaitu soaking in His presence, masuk tenggelam dalam kuasa Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, kasih, penguasaan diri ketika kita mau mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang akan membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Apa sih pengaruh yang akan dihasilkan? Yang pertama, kalau kita memiliki kekuatan daripada Roh Kudus, apapun yang terjadi, goncangan-goncangan apapun, kita sanggup mengatasinya dengan kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita memiliki kasih, buah daripada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mampukan kita untuk sanggup melayani orang-orang yang ada seputar kita, sekalipun mereka tidak memperhatikan apa yang kita kerjakan, tapi kita tetap bisa melayani karena sumbernya adalah Roh Kudus. Yang ketiga, dampaknya kalau kita memiliki penguasaan diri yang diberikan Roh Kudus, kita cakap dan mampu untuk bisa mengalahkan segala macam hawa nafsu, godaan-godaan dunia ini, tentunya karena kita memiliki penguasaan diri, yaitu taat tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi mari kita sama-sama
andalkan diri kita bersama Roh Kudus yang cakap dan mampukan kita. Kita sama-sama satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini karena ketika kami bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, maka ada kekuatan, ada kasih penguasaan diri buat kami lalui sepanjang pagi ini hingga malam, dan setiap hari dalam kehidupan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang menang bagi kami. Dan kami mengucap syukur untuk pimpinan Roh Kudus, tuntunan-Mu dalam hidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 2 Timotius 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus, yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Lah tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku.